Pak Wasikin, terima kasih buat kehadiran Bapak dan mau ini berbagi kepada teman-teman, dan itu saya percaya akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Karena banyak orang Pak yang perlu untuk dicerahkan, diterangi dari kesaksian dari apa yang Bapak alami di dalam Tuhan. Itu kalau Bapak bagikan itu akan membuat banyak orang akan tercerahkan, tersadarkan, dan mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, Bapak bisa ceritakan dulu Pak, bagaimana caranya itu Tuhan bekerja sampai Bapak bisa kenal Tuhan. Dulu Bapak kan seorang yang, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf buat waktunya. Jadi saya akan cerita singkat saja, ya. Ini karena kebetulan mendadak waktunya, tapi saya senang bisa ketemu dengan Pak Yusuf, jadi bisa sharing kembali dengan apa yang pernah saya ceritakan. Jadi saya kenal Tuhan itu justru bukan dari kata orang, tetapi karena pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini bangga menjadi orang Kristen. Amin. Ya, bangga menjadi orang Kristen. Saya kenal Tuhan justru pada saat-saat saya sedang mengalami rasa-rasa putus asa karena penyakit saya. Penyakit saya ini penyakit yang tidak umum kebanyakan orang, karena sakitnya sakit tuli. Sakit apa Pak? Tuli. Ya, tuli. Jadi orang tidak Manado bisa mendengar. Orang Manado, tidak bisa mendengar. Orang Manado bilang pongo. Gitu. Ya, karena saya pernah tinggal di Manado juga. Haleluya. Oke, ya. Dari kondisi yang seperti itu membuat saya, waduh ini gimana ya? Dan saya pernah mendengar nama Kristen, nama Tuhan Yesus itu sebenarnya mungkin sejak SD kali ya, karena waktu itu nenek saya tuh tinggalnya di Surabaya. Suatu saat pulang ke Cilacap ke tempat saya itu, dia cerita bagaimana kehidupan orang Kristen. Dan dia bersaksi bagaimana orang Kristen tuh betapa baiknya hidupnya. Dan salah satu yang dia saksikan adalah ada seorang suami yang menerima istrinya yang sudah lama meninggalkannya dan kemudian mau kembali, dan itu diterima dengan luar biasa. Jadi kesaksian itu luar biasa. Bukan hanya itu saja, kemudian saya juga pernah mendengar dari beberapa orang ya yang bercerita bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang sakit. Dan kondisi itu yang membuat kemudian saya hari itu siang hari selesai saya sholat zuhur begitu, kemudian saya tidur, tapi sebelum saya tidur saya berdoa begini, kalau Tuhan Yesus betul Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya, tolong sembuhkan saya, maka saya akan menjadi orang Kristen. Oh, itu janji Bapak? Itu janji saya ketika saya berdoa seperti itu. Dan kemudian ketika saya tidur, ya orang Manado bilang mungkin sudah tasono betul ya, ini udah benar-benar terlelap. Ya terlelap begitu. Tiba-tiba itu ada kayak sekarang mungkin vision kali ya, kayak mimpi gitu. Tapi ada beberapa orang yang sudah memberikan obat kepada saya, dan memang kita dari sejak ngalami itu kan sesuatu yang sangat tragis buat saya. Saya ngalami itu tahun kira-kira 4 bulan, Pak. Jadi dari kecil saya normal-normal saja, itu mendadak selama 4 bulan saya sakit tuli, dan itu membuat orang tua saya juga kelabakan. Tapi saya bersyukurnya adalah mendengar nama itu, Pak. Mendengar nama Yesus itu, dan kemudian saya berdoa seperti itu. Dan ketika itu dalam mimpi ada beberapa orang yang sudah memberikan obat kepada saya, tetapi ada yang lebih tinggi lagi, wajahnya tidak kelihatan jelas sama-sama, tapi suaranya jelas. Suaranya jelas sekali. Apa yang dia katakan? Dia berkata sama saya, aku Yesus yang sembuhkan kamu. Lalu telinga yang kanan ini ditiup. Waktu ditiup, saya kaget dan terbangun, dan saat itu saya sudah bisa mendengar. Haleluya. Luar biasa. Hari itu saya ambil keputusan, mulai hari ini apapun yang terjadi, saya akan menjadi orang Kristen. Amin. Itu sejak itu. Jadi komitmen dari ketika mengenal itu sampai hari ini saya pegang betul. Ya, jadi itu momen yang luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan dimanapun juga. Tapi hari itu membuat saya keputusan ambil inisiatif, ambil komitmen, ikut Yesus apapun yang terjadi. Ya, Pak Wasikin, Bapak bisa ceritakan bagaimana sukacita Bapak pada waktu itu yang tadinya tidak bisa mendengar? Itu dua-dua telinga ya, Pak? Dua-duanya, Pak. Jadi kalau orang mau panggil saya, tidak bisa dari belakang, harus dari depan. Samping enggak bisa. Bahasa isyarat? Enggak, kalau orang berbicara di depan saya, saya masih bisa perhatikan mulutnya, berbicara apa gitu. Tapi kalau orang dari kanan kiri, pasti enggak dengar.
Nah, bagaimana sukacita Bapak? Tadinya sudah 4 bulan orang Jerman bilang pongo. Yeah. Nah, bagaimana sukacita Bapak itu? Itu sukacitanya luar biasa, Pak. Jadi itu tidak terbayangkan, tidak terlukiskan. Makanya saya ambil keputusan, ini Tuhannya orang Kristen, ini Tuhan yang hebat sekali. Nah, berdoa begitu langsung didengar dan saya langsung mengalami kesembuhan. Itu yang membuat saya sukacita sekali, Pak. Jadi, amin, luar biasa sekali. Ya, itu. Teman-teman, saya mau beritahu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan. Kenapa? Bapak Wasikin ini, dia tadinya tidak percaya Tuhan Yesus. Dia berbeda iman. Nah, firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau telinga pongo, telinga tuli, itu bukan hanya beban berat, sudah putus asa itu, ya, karena orang bicara juga kita nggak dengar, orang lagi bisik-bisikin, orang lagi niat jahat sama kita juga nggak dengar. Itu sesuatu siksaan luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mau menyembuhkan Pak Wasikin ini, Tuhan tidak lihat dulu agamamu apa, ya. Itulah Tuhan yang baik, yang benar. Dia sayang semua bangsa, dia sayang semua siapapun, lintas apapun, mau dompet kosong, dompet tebal, dompet robek, dompet tipis, semua disayang Tuhan. Ya, ini dialami oleh Bapak Wasikin. Tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan dan firman-Nya itu ya dan amin. Amin. Makanya saya katakan kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia pasti berfirman begini, marilah kamu orang-orang Kristen, marilah kamu orang-orang Kristen, karena kamu akan saya tolong. Kalau dia seperti itu, dia bukan Tuhan yang benar, karena dia cuma cinta satu golongan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah terbukti dari firman-Nya, tidak bisa dibantah, bahwa dia adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih, dan yang maha kuasa, dan dialami oleh Bapak Wasikin. Nah, terus bagaimana Pak? Kejadiannya, Bapak kan tadinya normal. Yeah. Kok tiba-tiba bisa jadi pongo? Itu apa penyebabnya tuh Pak? Saya juga ngerti kejadiannya kayak apa, prosesnya. Itu tiba-tiba saja. Jadi tidak ada proses misalnya ngalami pendengarannya berkurang, enggak. Itu tiba-tiba langsung betul-betul tertutup. Tertutup. Oh, tidak ada misalnya apa, Bapak salah makan apa, enggak, gitu, makan obat atau mungkin enggak. Atau ada Bapak pernah lewat di tempat satu yang aneh gitu, tiba-tiba langsung jadi tuli gitu? Enggak ada. Iya, memang kondisinya langsung spontan. Jadi benar-benar tiba-tiba nggak bisa mendengar gitu. Oh, oke. Nah. Terus bagaimana perasaan Bapak tiba-tiba nggak bisa dengar itu? Waktu nggak bisa mendengar itu saya cuma, aduh kenapa ya begini ya? Bingung saja. Kok jadi begini gitu. Jadi akhirnya ngomong sama ibu saya juga, kok bisa ya? Kan dari depan, saya memperhatikan dari depan gitu. Yeah. Ketika dari depan saya bisa mengerti apa itu gerakan mulutnya, kayak ibu saya ngomong apa, baru saya bisa komunikasi. Dan akhirnya ibu saya ya berusaha berbagai macam cara untuk bisa mengobati, termasuk yang orang-orang pinter katanya bisa ngobati, begitu pun diobati nggak sembuh-sembuh juga. Bahkan sampai disarankan kalau beduk pertama bunyi, kepalamu benturkan pohon pinang katanya. Beduk pertama hari Jumat. Nah, kemudian Bapak ikuti benturkan? Ya nggak bisa Pak. Bagaimana bisa? Saya nggak mendengar. Oh, nggak, Bapak sempat praktekkan nggak? Enggak. Oh, lah, ya. Apalagi dengar beduk, suara orang saja dari dekat nggak bisa dengar, bagaimana dia? Nah, ibu saya bilang nggak mungkin. Terus akhirnya kemudian tiap hari ibu saya tuh gulung nasi panas dengan daun pisang, ditiup kanan kiri ini. Katanya supaya bisa sembuh dan sembuh, tapi nggak sembuh. Hanya Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan saya. Bapak coba nggak dengan keyakinan yang lama? Bapak coba nggak pakai cara metode dengan keyakinan yang lama? Nah, itu kan sudah banyak orang pinter Pak. Oh, iya. Yang coba untuk menyembuhkan tapi tetap nggak bisa. Katanya kesambat inilah, tetap nggak bisa. Oh, iya. Tetap nggak bisa. Ya. Mereka kira, orang pintar itu baca-bacanya apa Pak? Bapak ingat nggak? Waduh, baca-bacanya kan kayak apa ya, dikasih minta air putih dan seterusnya. Ya pokoknya ngerti-ngerti. Tolong minum ini ya, tolong ini ya. Bahkan ada yang
macam-macam menyarankannya gitu ya. Jadi akhirnya karena nggak sembuh-sembuh ya frustasi begitu. Sebagai anak muda tuli, wah itu tersiksa sekali, nggak bisa bergaul dengan teman gitu ya. Rasanya mindernya makin hari bukan naik. Tidak ada cewek yang mau dekat. Nah, mindernya makin hari makin naik gitu Pak. Jadi waduh payah banget itu. Payah sekali ya. Makanya teman-teman luar biasa. Ikut Tuhan Yesus itu sukacita luar biasa. Karena apa? Karena firman-Nya itu dibuktikan, kuasanya dinyatakan. Bagaimana gak sukacita? Orang sudah tuli, sudah tertolak di dalam pergaulan. Karena nggak ada orang yang tertarik bicara dengan maaf ya, tidak ada orang yang tertarik bicara dengan orang tuli. Sekalipun kita bicara keras, mereka nggak dengar. Itulah sukacita yang luar biasa. Nah, Bapak Wasikin, setelah Bapak terima Tuhan Yesus, Bapak pada saat mana? Setelah disembuhkan apa masih tunggu beberapa waktu lagi? Enggak, setelah saya sembuh kemudian hari Minggunya saya ke gereja. Ke gereja? Ya itu kan kejadiannya saya ingat saya itu hari Sabtu Pak. Kejadian hari Sabtu bulan Maret. Nah itu saya ingat cuma tanggalnya. Hari Sabtu bulan Maret? Tanggalnya Bapak lupa? Nah tanggalnya yang karena tidak terbiasa nulis ya, jadi saya tidak punya bahasa seperti itu. Jadi saya ingat itu sampai hari ini, itu ingatnya ada hari Sabtu setelah sholat, begitu, bulannya bulan Maret. Bapak masih sholat lagi pada waktu itu? Ya enggak, setelah itu udah enggak sholat, putuskan untuk tidak melakukan itu lagi, karena saya udah komitmen, kalau Tuhan sembuhkan saya akan ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Ya. Oke Pak, saya mau tanya ini, bagaimana reaksi orang tua Bapak? Orang tua saya waktu itu saya nggak ngomong Pak, saya nggak berbicara dengan orang tua saya. Oh Bapak nggak kasih tahu? Nggak kasih tahu. Kenapa? Ya lingkungan saya kan beda ya. Saya ini orang Kristen yang satu-satunya di keluarga. Yang pertama kali jadi Kristen anggota keluarga adalah saya. Jadi waktu itu kalau saya ngomong, oh saya menjadi orang Kristen, pertama paling akan banyak hambatan ya. Tapi yang jelas setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, lama-lama orang tanya, lama orang mikir, ini setiap hari Minggu anak ini pergi, ngapain dia gitu? Ya itu ngapain? Kok setiap hari Minggu kok rapi, pergi, pulang, dan itu diperhatikan rupanya. Diperhatikan, cuma ketika ada orang tanya mau kemana? Oh, mau ke pasar. Kebetulan gerejanya memang dekat pasar. Dekat pasar, Pak. Cerdik seperti ular nih. Ya. Nah, suatu saat, ini yang akhirnya saya muncul jadi berani adalah suatu saat ketika ada di gereja, khotbah itu menyentuh saya ketika ngambil dari Lukas pasal 9 ayat 26. Kalau kamu malu mengakui aku di hadapan Bapakku atau di hadapan manusia, saya akan bacakan ayatnya, saya ingat sekali ini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Yaitu nah, pas dengar khotbah itu, pas mau masuk kampung, jadi rumah saya itu di kampung, jadi ada kalau dari gereja terus melewati sawah sedikit baru masuk kampung, dan di gang masuk kampung itu ada kepala, biasanya punya kepala dusunnya. Dia tanya, dari mana? Aku dengar khotbah ini Pak tadi Pak. Kalau aku malu berarti Tuhan nanti malu ya. Kemudian saya berkata, aku dari gereja, saya dari gereja. Pada itu dia langsung pulang dan nggak meneruskan pertanyaan berikutnya. Dia langsung dan pulang. Sejak itu orang-orang jadi tahu bahwa saya jadi Kristen. Nah, itu tadi Bapak itu siapa tuh Pak yang ketemu? Itu kalau saya nyebutnya kepala dusunnya. Oh, kepala dusunnya. Dulu istilahnya apa waktu saya masih kecil tidak ada nama kepala dusun. Tapi saya nyebutnya sekarang ya kayak kepala dusun gitu. Kepala desa? Bukan, kepala desa ini di bawahnya lagi Pak. Oh, kayak RT RW begitu. RT RW kayak kadusnya kira-kira di atas RW. Di atas RW. Itu dasar itu orang jadi tahu saya jadi Kristen. Nah, jadi sasaran adalah orang tua saya. Wah ini dasar orang tua nggak tahu didik anak, kafir anaknya, dan dibiarkan saya. Padahal orang tua saya juga nggak tahu kalau saya sudah jadi Kristen. Nah itu ya. Dan suatu saat tantangan pertama muncul adalah ketika karena isunya banyak, ya. Akhirnya suatu saat karena saya biasa kalau Kamis malam saya diminta untuk mewakili orang tua, mewakili ayah saya untuk ikut tahlilan, gitu ya. Oh iya.
Dan saya akhirnya udah lama kan nggak ikut. Dan akhirnya orang-orang ngerti saya jadi Kristen. Suatu saat pas malam Jumat itu juga rencananya itu ada orang-orang yang mau datang ke rumah untuk istilahnya kayak mengadili saya. Oh itu saya takut sekali. Ya. Takut sekali Pak, ini benar-benar ngalamin. Berapa orang Pak? Ya rencana kan banyak Pak, rencananya banyak. Cuma saya berdoa sama Tuhan, gimana ini Tuhan? Saya kan baru percaya ini gini, belum kuat dan sebagainya. Nah tiba-tiba yang luar biasa adalah Tuhan mengingatkan saya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jangan takut kalau kamu dihadapkan kepada mahkamah agama atau manusia. Dan jangan pikirkan apa yang kamu bicarakan nanti Bapa di sorga akan memberikan hikmat kepada kamu. Intinya begitu. Dan kemudian saya jadi tenang sekali, saya sampai tunggu, udah jam 9 malam belum ada orang datang. Jam 10 malam sampai jam 12 malam saya nunggu dan tidak ada orang datang akhirnya. Tidak ada orang datang. Tapi orang tua tahu. Orang tua tahu memang memberitahukan lewat orang tua. Oh, memberitahukan lewat orang tua. Iya, bahwa nanti malam kami akan datang ke tempat kamu kira-kira gitu. Orang tua tidak melindungi anaknya begitu. Ya nggak bisa, Pak. Dalam kondisi seperti itu kalau udah bicara tentang masyarakat kan udah repot ya. Jadi orang tua saya akhirnya saya putuskan sama orang tua, saya bicara bahwa ini keputusan saya ya, saya bilang. Jadi saya apalagi umurnya 20 tahun ya. Ini hak saya, ini keputusan saya, jadi kalau ada apa-apa adalah saya yang tanggung jawab. Bukan bapak dan ibu. Dan saya ambil keputusan begitu. Jadi tolong jangan paksa saya, biarkan saya sesuai dengan apa yang saya percaya sekarang ini. Gitu Pak. Jadi akhirnya orang tua saya pun ya membiarkan. Apapun ya udah tanggung sendiri. Jadi orang tua membiarkan saja. Ya membiarkan saja. Yang paling yang agak dalam tanda kutip sering banyak ngomong itu adalah nenek saya. Padahal nenek saya yang pertama kali bersaksi tentang hidup orang Kristen. Tapi saat Bapak percaya Tuhan Yesus, dia menentang. Justru dia yang paling menentang. Nah, gitu. Sampai akhirnya nenek saya meninggal pun ya orang yang paling menentang. Tapi luar biasanya adalah ketika saya pulang, ya waktu itu saya udah langsung masuk sekolah Alkitab. Pulang dan saya termasuk bukan anak, tapi cucu yang paling katanya tangan saya paling dingin. Setiap kali pegang tuh rasanya ada damai sejahtera buat nenek saya. Nenek. Iya, nenek saya. Dan sejak itu dia nggak pernah ngomong-ngomong lagi gitu. Iya. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya. Sampai meninggalnya. Sampai meninggal ya. Saya meninggal pun saya nggak tahu Pak, karena saya waktu itu saya udah pelayanan, kelihatannya saya sedang di Papua atau di Manado waktu itu. Jadi orang tua sejak saat itu bagaimana hubungannya dengan Bapak? Hubungan dengan saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Artinya dia sudah ngerti bahwa saya ini punya hak untuk hidup, punya hak mengambil keputusan, apalagi saya juga anak laki-laki. Jadi ya sudah dibiarkan saja. Jadi hubungan kami tetap baik-baik saja. Baik-baik saja. Bahkan ke sekolah Alkitab pun ya akhirnya orang tua saya pertama walaupun menentang ya. Ada cerita karena kebetulan orang tua saya kan juga banyak bergaul dengan beberapa pendeta setelah itu kan ya. Dan lihat banyak pendeta-pendeta yang hidupnya susah. Ketika saya mau masuk sekolah Alkitab, dia berkata, kamu nanti mau makan apa? Anak istrimu dikasih makan apa kalau sekolah pendeta? Tapi saya ambil keputusan tidak. Apapun yang terjadi saya akan sekolah Alkitab. Ya, dan saya akhirnya terlibat dalam pelayanan, puji Tuhan. Setelah saya terlibat dalam pelayanan, orang tua saya pun mengalami hal yang sama, mengalami perjumpaan dengan Yesus, terutama ayah saya secara pribadi. Dia akhirnya percaya pada Yesus sebelum saya menikah. Sebelum saya menikah, ayah ibu saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi reaksi tetangga bagaimana Pak? Orang anak sudah percaya Tuhan Yesus, sekarang orang tua banyak dimusuhi ya, terutama saudara-saudara ya. Saudara-saudara saya itu memusuhi, bahkan sampai lama banget musuhan, akhirnya dimusuhi bukan musuhan ya. Akhirnya dibiarkan, ada kesulitan juga dibiarkan dan seterusnya gitu ya. Tidak dibantu? Nggak dibantu, dibiarin aja. Karena dianggap ini orang sudah keluar dari jalurnya. Sudah kafir. Iya, udah kafir. Dan sakit segala macam pun kurang diperhatikan. Tapi
ya kita bersyukur dengan perjalanannya waktu, orang tua saya akhirnya kekeh kepada Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara mulai mendekat, mulai baik dan seterusnya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, selama Bapak mengikuti Tuhan Yesus itu kira-kira kan pasti banyak tantangan, Pak. Ya. Itu tantangan-tantangan apa saja yang Bapak temukan sebagai seorang murtadin atau seorang yang dari iman yang berbeda? Tantangannya apa saja, Pak, yang Bapak temukan? Yang jelas saya adalah sebagai orang dari sana, saya kan biasa menginjil ya. Menginjil ya. Saya masalah pelayanan saya banyak di Papua 2,5 tahun, di Maluku 5 tahun, di Sulawesi Utara 5 tahun, kemudian balik lagi ke sini. Dan yang tantangan yang paling besar itu buat saya adalah ya selain kalau sakit penyakit udah hal yang biasa lah bagi saya. Dan ada kekurangan yang memang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama itu adalah ketika saya di Maluku, ketika anak saya lahir itu kekurangan, benar-benar kekurangan, bukan hanya punya duit 100 rupiah, 25 rupiah, tinggal 25 rupiah. 25 rupiah? Iya. Dan anak saya waktu itu lahir bulan Maret, dan sejak itu dari lembaga yang ngutus kami, itu tidak support, karena memang sedang alami kesulitan keuangan juga. Kemudian saya coba ambil waktu puasa 40 hari. 40 hari. Saya tanya sama Tuhan, karena ada waktu itu ada beberapa orang yang suruh, udah kamu ke Jakarta aja deh gitu. Saya bilang enggak, saya akan berdoa dulu. Tuhan ngomong apa, itu yang saya kerjakan. Dan saya berdoa dan Tuhan berkata bahwa kamu sedang masuk dalam lembah Achor. Lembah Achor itu lembah kesulitan, lembah bayang-bayang maut kira-kira gitu, dan kita benar-benar dibawa masuk ke dalam lembah ke sana. Dan salah satu tujuannya adalah Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia itu adalah Bapa yang bertanggung jawab buat hidup saya. Amin. Ya. Sejak itu kemudian saya merasa bersyukur karena waktu itu saya berdoa kalau memang ini salah Tuhan tolong kasih tahu salahnya saya dong, biar saya bertobat. Tapi kalau bukan karena salah Tuhan juga kasih tahu dong supaya saya bisa lebih bersyukur. Dan Tuhan kasih tahu bahwa itu bukan karena dosa tapi saya dibawa masuk ke dalam lembah Achor itu. Dan yang luar biasa adalah ketika selesai masa 6 bulan, jadi kita 6 bulan Pak, masa 6 bulan itu 6 bulan Pak, tidak disupport dari lembaga manapun ya, terutama di lembaga pengutus kami. Dan selesai 6 bulan dan Tuhan tuh pelihara dengan cara yang ajaib, terutama anak saya Pak. Jadi anak saya itu dibantu dengan orang yang benar-benar ekonominya itu kalau dilihat itu pas-pasan, kasihan ya, bukan pas-pasan, kasihan gitu. Dibawa. Tapi tiap minggu dia ngasih susu Pak. Ngasih susu ini. Dulu waktu itu masih terkenalnya Promina ya. Promina ada makanan-makanan bayi itu di tiap minggu Pak. Dia kasih. Dia bukan orang kaya. Dan selesai 6 bulan itu yang luar biasa adalah berkat-berkat terus turun. Teman dari Jakarta yang sudah 2 tahun nggak ketemu tiba-tiba telepon kirim uang lewat teman saya. Terus kemudian ada orang, aku akan adopsi anakmu ya sampai kuliah gitu. Terus kemudian ada orang nawarin, udah setiap bulan kamu nggak usah beli beras, aku kirim beras. Dan seterusnya Pak. Jadi itu masa 6 bulan. Tapi itu berkatnya luar biasa. Sampai anak saya kuliah ada orang yang biayai. Gitu. Luar biasa. Selesai kuliah, sampai selesai anak saya ngalami berkat-berkatnya. Jadi 6 bulan, tapi berkatnya kira-kira 22 tahun mengalirnya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya teringat Elia dipelihara oleh burung gagak. Burung gagak itu tangannya kan kecil. Nah, tetapi tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada kesetiaan Tuhan, tetap Dia Bapa yang baik, Dia bertanggung jawab. Memang ada saatnya kita dibawa ke lembah seperti yang dicerita oleh narasumber tadi, Bapak Wasikin. Tidak selamanya kita itu berada dalam keadaan normal saja, karena mengikut Tuhan Yesus itu kita punya iman itu harus diuji. Apakah kita setia atau kita hanya setia dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Tuhan menguji kehidupan anak-anaknya sampai di mana iman kita, sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana kepercayaan kita. Kita lihat Yusuf pun pernah ada di dalam penjara. Itu bukan karena dia salah,
tapi karena dia melakukan kebenaran, dia taat kepada firman Tuhan. Itu luar biasa. Dan di dalam kondisi seperti tantangan yang tidak mengenakan hidup, dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Allah Israel, sehingga hidupnya menjadi luar biasa. Banyak, Daud juga begitu. Pada waktu Tuhan berfirman bahwa dia diurapi untuk menjadi raja pemimpin atas Israel, belum langsung jadi pemimpin, Tuhan bawa dulu ke lembah-lembah, ke tempat-tempat yang untuk menguji apakah Daud tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapak ini mengalaminya juga. Jadi teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus, kalau Anda dibawa ke dalam satu kondisi yang membuat kehidupanmu mungkin tidak nyaman, ke dalam lembah bayang-bayang maut, percaya bahwa Tuhan itu setia. Kan ada firman-Nya, sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi firman Tuhan itu terbukti. Nih, firman Tuhan terbukti. Ini bukan buku yang hanya ditulis tapi tidak terbukti. Kalau Anda mungkin di dalam beriman hanya mempercayai buku, itu hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau cuma mempercayai buku, buku bisa dikarang orang, ya. Orang tukang bohong pun bisa mengarang buku. Orang tidak jelas pun bisa mengarang buku. Yang penting dia mendapatkan sesuatu dari situ. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman yang benar, firman yang dibukukan, firman yang ditulis di dalam buku, sehingga semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu semuanya tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Nah, Pak Wasikin, mungkin Bapak bisa cerita sedikit, nggak usah panjang-panjang, Pak. Mujizat-mujizat apa yang Bapak alami di dalam Tuhan? Oke. Ya. Banyak ya, Pak. Jadi sejak saya percaya pada Tuhan Yesus, saya seringkali, mungkin orang bisa berbeda dogmanya dengan saya, tapi saya seringkali mendengar suara Tuhan ya. Dan beberapa kali, bukan beberapa kali, tapi seringkali berdoa, mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi. Ya, itu pasti ya. Dan saya senang dengan apa penyertaan Tuhan buat saya. Ketika kita melayani Tuhan, itu tanda-tanda ajaib itu menyertai orang percaya. Amin. Ya, itu kemudian kalau mujizat yang terbesar sebenarnya buat saya adalah keluarga, Pak. Amin. Jadi keluarga saya itu mengalami itu tadi pertobatan. Jadi, waktu itu yang saya berdoa begini, Tuhan, aku udah menginjil, aku sudah merintis jemaat pada waktu itu juga, Pak. Jadi itu merintis jemaat itu aneh, Pak. Itu di acara Maulud Nabi pada waktu itu. Jadi ada diberi kesempatan waktu setengah jam kami bicara tentang apa yang kami sampaikan dengan apa yang kami percaya dengan kepercayaan baru. Pagi-paginya RT-nya menyerahkan diri. Terus selama RT-nya menyerahkan diri pagi-pagi, Pak. Haleluya. Ya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Kemudian ada namanya pekel ya, orang ini bilangnya pekelnya menyerahkan diri. Ada selama 2 bulan perintisan itu 7 orang dewasa termasuk RT dan pekelnya. Dan kemudian merintis juga di beberapa tempat lain, berdiri gereja juga ya, sampai hari ini berdiri gereja juga. Jadi ketika saya pelayanan ke Papua, itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya udah sampai ke Papua nih. Iya. Tuhan udah lihat, Tuhan pakai saya untuk bisa nolong orang sampai kenal Kristus. Tetapi ayah ibu saya nggak kenal. Siapa mereka yang punya tanggung jawab? Dan tiba-tiba Tuhan berkata sesuai dengan Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 16. Satu orang selamatkan, maka semua akan diselamatkan. Itu yang membuat saya terhibur. Iya. Jadi mujizat yang terbesar buat saya adalah keluarga ketika dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Luar biasa. Iya, Pak. Jadi kalau mujizat saya kira semua orang bisa dipakai dengan cara seperti itu. Tapi mujizat yang terbesar buat saya adalah ketika keluarga saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Memang teman-teman, mujizat terbesar itu adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita mengalahkan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu mendorong kita untuk jangan percaya Tuhan Yesus. Iblis itu menghalangi kita untuk jangan percaya Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu adalah mujizat terbesar di dalam hidup ini. Dan itu adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesus di atas segalanya. Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar
daripada roh kegelapan yang ada di dalam dunia ini, roh yang menguasai dunia ini. Dan Tuhan Yesus menyatakannya kepada narasumber. Tadi ada satu pernyataan Pak Wasikin yang luar biasa, bahwa dia sering mendengarkan suara Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Ya, dia kita katakan bahwa dia adalah Bapa kita. Kalau Anda tidak pernah dengar suara Bapamu, saya curiga. Ya, saya curiga dengan Anda. Apakah Anda ini anak Bapa apa anak tetangga? Ya, karena kalau namanya anak Bapa pasti dengar suara bapaknya. Karena apa? Karena Bapa dengan anak itu selalu bicara. Jadi apa yang Pak Wasikin tadi bagikan itu adalah sesuatu yang sangat alkitabiah dan itu seharusnya dialami oleh setiap kita. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan sangat mudah. Ya. Dan inilah suatu kisah hidup bagaimana seorang yang menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dan bangga sekali menjadi anak Tuhan Yesus. Amin. Dan pada kesempatan ini Bapak Wasikin mungkin bisa memberikan 1-2 pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan. Kira-kira pesan apa yang Bapak berikan kepada mereka? Karena hidup ini singkat, Pak. Untuk teman-teman yang belum kenal Tuhan, cari Tuhan itu dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar. Jika saudara melakukan dengan rutinitas selama ini, coba gunakan sesuatu yang tidak biasa, mulai bertanya. Ya. Apa betul Tuhan Yesus adalah Tuhan? Amin. Nanti dia akan menyatakan dirinya. Haleluya. Maka saudara akan ketemu Tuhan yang sesungguhnya, yang memberikan hidup buat saudara dan saya. Dia adalah jaminan segala-galanya. Amin. Maut telah dikalahkan dan kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Dia. Saya kira pesan saya itu, Pak. Jadi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang benar itu, maka saya percaya mereka akan ketemu. Sama seperti saya tadi. Saya tanya, apa betul Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan? Dan ternyata terbukti. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Luar biasa. Dan ya, saya kira itu aja, Pak. Jadi pesan saya buat teman-teman, bagi teman-teman yang sudah percaya, makin intimlah dengan Tuhan. Haleluya. Ya, makin intimlah dengan Tuhan. Percaya, Yesus Kristus tidak pernah salah. Dia pilihan yang tepat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, luar biasa sekali. Kita sudah diberkati dengan kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada seorang Bapak Wasikin dari yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sekarang menjadi pemberita Injil. Saya bisa bayangkan, saya kilas balik sedikit, kalau beliau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka apa jadinya? Saya tidak bisa bicara dengan beliau. Ya, sekalipun saya pakai loudspeaker, dia tidak akan dengar karena telinganya mampet. Ya, tapi itulah Tuhan Yesus yang baik. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tolong sembuhkan saya, nyatakan kuasamu kepada saya. Dan beliau mengalaminya. Dan Pak Wasikin, terima kasih atas kesaksiannya. Sama-sama, Pak. Biasa sekali. Sama-sama, Pak. Buat Bapak, Tuhan Yesus pakai Bapak luar biasa di dalam pelayanan. Tuhan selalu menambahkan, mengirim jiwa-jiwa untuk Bapak bisa bawa kepada kerajaan surga. Amin.